Selamat siang, perkenalkan nama saya Melselin. Hari ini saya akan menjelaskan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah di Kalimantan Timur dalam konteks digitalisasi pengadaan yang telah dibuat oleh Bapak Antonius Felix serta Ibu Seli Swandari. Yang menjadi fokus objek penelitian ini adalah pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah dalam konteks digitalisasi pengadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review tahun 2020 hingga 2024. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah poin pertama, ketergantungan pada DAU dan DAK. Kinerja keuangan daerah di Kalimantan Timur masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat. Sekitar kurang lebih 60% belanja daerah masih dibiayai dari DAU dan DAK. Dalam konteks pengajuan penelitian, poin ini jadi dasar kenapa analisis faktor fiskal perlu dilakukan untuk memahami akar masalah ketidakmandirian fiskal daerah. Poin kedua, PAD masih rendah dan belum optimal. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah, padahal Kalimantan Timur punya potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi yang besar. Ini menunjukkan adanya celah dalam tata kelola fiskal yang perlu diidentifikasi melalui penelitian. Poin ketiga yaitu pentingnya e-procurement atau LPSE. E-procurement lewat LPSE diatur melalui Perpres 50/2019 sebagai cara untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja. Namun efektivitasnya di Kalimantan Timur belum banyak diteliti secara komprehensif dalam kaitannya dengan kinerja keuangan daerah. Dan poin keempat, gap penelitian literatur yang menggabungkan variabel fiskal, PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah dengan implementasi digitalisasi pengadaan masih sangat terbatas di wilayah Kalimantan Timur. Karena itu, penelitian ini diajukan untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus menghasilkan model yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah memetakan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah. Dengan pemetaan ini, kita bisa menentukan variabel mana yang perlu mendapatkan perhatian prioritas oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja fiskalnya. Poin kedua, menganalisis keterkaitan variabel fiskal dan kemandirian daerah. Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat hubungan antara variabel fiskal dan tingkat kemandirian fiskal. Analisis ini penting karena dapat menunjukkan apakah belanja daerah sudah efektif, apakah PAD memiliki pengaruh signifikan, atau apakah DAU dan DAK justru menciptakan ketergantungan. Di poin ketiga yaitu mengevaluasi kontribusi e-procurement. Tujuan berikutnya adalah memahami sejauh mana implementasi LPSE berkontribusi pada peningkatan transparansi dan efisiensi keuangan daerah. Ini penting karena digitalisasi pengadaan tidak hanya dilihat sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai instrumen perbaikan kinerja fiskal. Poin keempat dan kelima menyusun model teoretis dan rekomendasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk menyusun model teoretis yang menjelaskan mekanisme keterkaitan antara variabel fiskal dan digitalisasi pengadaan. Selain itu, penelitian ini ditunjukkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pertama, mari kita bahas tentang kinerja keuangan. Menurut Abdullah, pada tahun 2017, kinerja keuangan pada dasarnya mencerminkan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah dalam menjalankan fungsi otonominya. Pengukurannya seperti yang diungkapkan oleh Sari dan Wati pada tahun 2021, umumnya menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi belanja. Namun perlu dicatat temuan dari Priyono et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Indonesia masih rendah, dengan mayoritas daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya adalah pendapatan asli daerah. PAD diakui sebagai indikator kunci dan utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.
Penelitian dari Majmud dan Rajak pada tahun 2018, serta Srinwarti dan Artaningtyas pada tahun 2021 menunjukkan adanya bukti bahwa peningkatan PAD terbukti signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Meskipun perannya krusial, Zulkarnain dan Astuti pada tahun 2020 mencatat adanya sejumlah tantangan dalam upaya optimalisasi PAD di daerah. Tantangan tersebut meliputi basis pajak daerah yang masih terbatas, serta administrasi perpajakan yang belum berjalan secara optimal. Selanjutnya adalah dana transfer DAU dan DAK. Mengenai dana transfer, khususnya dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK, Priyono et al. Pada tahun 2020 berpendapat bahwa DAU seringkali berdampak negatif pada kemandirian fiskal karena dapat menciptakan ketergantungan. Di sisi lain, Putri dan Darmayanti pada tahun 2019 menemukan bahwa dana alokasi khusus DAK berpotensi meningkatkan kinerja keuangan, terutama jika dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat produktif. Kemudian beralih ke e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Teknologi ini menawarkan manfaat besar, di mana Jonathan et al. Pada tahun 2017 mencatat bahwa LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik dapat meningkatkan transparansi hingga 47% dan mengurangi waktu proses hingga 30-35%. Lebih lanjut, studi terbaru oleh Kasmono et al. Pada tahun 2025 menekankan bahwa e-procurement mampu menekan biaya, mengurangi markup, dan meminimalkan potensi fraud. Meskipun demikian, implementasinya tidak lepas dari tantangan, seperti yang disebutkan oleh Nurmandi dan Kim pada tahun 2015, yaitu meliputi kualitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur digital, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan studi atau research gap yang telah teridentifikasi dalam literatur. Pertama, saat ini belum ada penelitian yang secara komprehensif menggabungkan analisis pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan belanja daerah secara keseluruhan dengan efek implementasi e-procurement. Kedua, terdapat minimnya studi khusus yang berfokus pada wilayah Kalimantan Timur untuk mengaitkan digitalisasi pengadaan dengan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Ketiga, dan yang paling krusial, literatur yang ada belum menyediakan model teoretis yang jelas untuk menjelaskan mekanisme e-procurement dalam perannya sebagai katalis utama bagi peningkatan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Roadmap penelitian ini dilaksanakan selama 3 tahun dengan output yang terukur dan progresif di setiap tahapan. Pada tahun pertama, tahun 2025 hingga 2026, kita akan berfokus pada studi awal dan pengumpulan data sekunder. Kegiatan utamanya meliputi sistematik literatur review, analisis literatur mendalam, dan evaluasi awal implementasi LPSE di Kalimantan Timur. Target output tahun ini adalah 1 jurnal Scopus, 1 jurnal nasional, 1 proceeding seminar, dan 1 policy brief sebagai rekomendasi kebijakan awal. Memasuki tahun kedua, tahun 2026 hingga 2027, kita akan beranjak ke pengumpulan data primer. Ini melibatkan pelaksanaan survei dan wawancara lapangan, serta proses validasi terhadap model teoretis yang telah dikembangkan. Output yang ditargetkan lebih tinggi, yaitu 2 jurnal Scopus Q1, Q2, dan 1 buku monograf yang merangkum temuan-temuan dari penelitian. Tahun terakhir pada tahun 2027 hingga 2028 akan difokuskan pada pengembangan aplikasi dari temuan penelitian. Ini mencakup pengembangan kerangka optimasi keuangan daerah dan pembuatan dashboard e-procurement yang kemudian akan didiseminasikan kepada pengguna. Output akhir kita adalah publikasi di jurnal Scopus Q1, pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk aplikasi yang dikembangkan, dan penerbitan 1 buku referensi lengkap. Metode penelitian ini akan dilaksanakan melalui 7 tahapan utama, dimulai dari identifikasi literatur hingga tahap publikasi dan diseminasi. Stage pertama yaitu identifikasi literatur di bulan 1 hingga 2. Dimulai dengan pencarian di basis data seperti Scopus, Google Scholar, dan JSTOR menggunakan kata kunci seperti kinerja keuangan daerah, PAD, DAU,
DAK, dan e-procurement untuk periode publikasi 2015 hingga 2024. Di stage kedua ada screening dan seleksi di bulan 2 hingga 3, melibatkan proses penapisan dari judul ke abstrak hingga ke teks penuh, dengan kriteria inklusi fokus pada variabel fiskal yang digabungkan dengan e-procurement, menargetkan 50 hingga 75 artikel. Di stage ketiga yaitu ekstraksi dan kodifikasi data di bulan ketiga hingga kelima. Akan mengekstrak variabel penting, PAD, DAU, DAK, belanja daerah, LPSE, menggunakan tools seperti NVivo dan Mendeley, serta menilai kualitas studi dengan instrumen CASP. Di stage 4 yaitu sintesis dan analisis bulan kelima hingga ke-8. Dilanjutkan dengan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan, metasintesis untuk mengidentifikasi pola dan kontradiksi, dan analisis komparatif antara daerah, tahun, dan variabel fiskal. Selanjutnya di stage 5 adalah validasi dan triangulasi di bulan 8 hingga 9. Fokus pada validasi kerangka teoretis oleh minimal 5 expert reviewer dan triangulasi data menggunakan APBD Kalimantan Timur tahun 2020 hingga 2024, data BPS, dan Kemenku sebelum model disesuaikan berdasarkan feedback ahli. Di stage 6, formulasi rekomendasi kebijakan di bulan 9 hingga 11 adalah tahap penyusunan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan PAD dan efisiensi belanja. Ini juga mencakup perancangan awal, dashboard kinerja e-procurement, serta penyusunan strategi optimasi kemandirian fiskal. Di stage 7 ada publikasi dan diseminasi di bulan 11 hingga 12, menjadi tahap puncak dengan output penulisan 1 jurnal Scopus Q2 dan 1 jurnal nasional Sinta 2. Selain itu akan dilakukan pembuatan proceeding konferensi internasional, penyusunan policy brief untuk Pemda Kalimantan Timur, dan finansial naskah serta pengajuan HKI. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki target luaran yang terbagi menjadi 3 kategori. Target luaran wajib adalah publikasi ilmiah utama yaitu 1 jurnal Scopus pada kuartil Q2 atau Q3 dengan topik kinerja keuangan daerah dan e-procurement, serta 1 jurnal nasional Sinta 2 yang berfokus pada variabel fiskal dan digitalisasi pengadaan. Di samping itu, kami juga menargetkan luaran tambahan yang bersifat strategis, meliputi 1 proceeding Scopus dari konferensi internasional, 1 policy brief yang berisi rekomendasi praktis untuk pemerintah provinsi atau daerah Kalimantan Timur, dan 1 hak kekayaan intelektual berupa model teoretis atau draft dashboard aplikasi. Target ini akan didukung oleh luaran pendukung lainnya, seperti pengembangan modul atau bahan ajar, penulisan artikel populer di media nasional, serta kontribusi dalam keynote atau seminar. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis yang kuat dan solusi berbasis bukti untuk mendorong kemandirian fiskal melalui digitalisasi pengadaan. Terima kasih.